Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing bidang studi cloud computing yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ujian akhir semester yang saya bikin. Perkenalkan, nama saya Ujang Kamun dengan nomor induk mahasiswa 2204 01010212 dari mahasiswa program studi PJJ Informatika. Sedikit akan memaparkan hasil kajian atau tugas akhir yang saya beri judul Software as Service, Utility Computing, dan Integrated Network. Pada saat ini merupakan bagian dari penilaian akhir pada mata kuliah Cloud Computing yang saya susun berdasarkan hasil analisis studi pustaka dan atau studi kasus yang relevan. Saya berharap dari presentasi presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan tentunya saya sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik maupun pertanyaan dari Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Tanpa berpanjang kata, izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Baik, kami akan langsung saja kepada materinya yaitu pertama, bagaimana kita memahami software as a service atau SaaS disingkat, yang mana SaaS ini adalah model komputasi awan, di mana perangkat lunak disediakan dan dikelola oleh penyedia layanan diakses pengguna internet. Ada beberapa hal yang ada di software as a service atau SAS, yaitu pertama model berbasis langganan, yang dimana pengguna berlangganan bulanan atau tahunan tidak perlu instalasi. Selanjutnya ada di host cloud, yaitu pemeliharaan dan pembaruan otomatis oleh penyedia. Sementara dukungan multi tenantnya adalah satu versi aplikasi melayani banyak pengguna. Sementara skalabilitas tinggi, mudah menambah atau mengurangi pengguna. Dari keuntungan dan tantangan daripada SaaS ini adalah keuntungannya satu ya, efisiensi biaya, aksesibilitas global, kemudahan integrasi, dan cepat diterapkan. Sementara tantangannya adalah ketergantungan internet, keamanan dan privasi data, kostumasi terbatas. Jadi SaaS ini adalah cara modern menggunakan perangkat lunak secara online, cocok untuk efisiensi dan fleksibilitas. Selanjutnya, bagaimana kita memahami utility daripada computing? Utility computing adalah model di mana sumber daya komputasi atau pemrosesan, penyimpanan dan aplikasi disediakan sesuai kebutuhan dan dibayar berdasarkan pemakaian. Di sini eh, pembayarannya atau pay as you go itu bayar dibayarkan sesuai pemakaian yang tanpa biaya tetap. Selanjutnya skabilitas tinggi, mudah menambah atau mengurangi sumber daya. Sementara virtualisasi sumber daya disediakan secara virtual. Contoh AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure. Model ini mengurangi investasi awal dan mempercepat pengembangan.
Selanjutnya, jaringan terintegrasi, integrated network. Konsep penggabungan berbagai jenis jaringan komunikasi atau suara, data, video, dan kabel ke dalam satu sistem infrastruktur padu. Dan ini ada 4 diantaranya. Jaringan integrasi itu adalah integrasi teknologi yang mana menggabungkan jaringan terpisah PSTN, LAN atau WAN, dan TV kabel ke satu platform. Contoh umum jaringan 4G, 5G, Smart City, dan Triple Play. Sementara efisiensi biaya satu sistem untuk banyak layanan, biaya operasional lebih rendah. Sementara tantangan keamanannya, semua data melalui satu jaringan butuh proteksi ekstra. Fondasi penting dalam dunia digital modern, kunci pengembangan sistem komunikasi masa depan. Dalam menggabungkan private cloud dan public cloud yang terintegrasi, sementara ini adalah arsitektur hybrid cloud, yaitu menggabungkan private cloud dan public cloud yang terintegrasi untuk pertukaran data dan aplikasi yang lancar. Ini adalah arsitektur hybrid cloud. Yang mana di dalamnya ada private cloud, public cloud, platform management cloud, dan lapisan integrasi hybrid, yaitu digabungkan. Faktor keberhasilan implementasi cloud computing, pertama kesiapan infrastruktur teknologi, yaitu jaringan stabil, hardware memadai, dan sistem keamanan. Kompetensi sumber daya manusianya, tenaga kerja yang memahami teknologi cloud harus melalui pelatihan. Selanjutnya komitmen dan dukungan manajemen juga diperlukan. Dukungan pimpinan untuk alokasi anggaran dan transformasi digital. Selanjutnya aspek keamanan dan kepatuhan regulasi, perlindungan data, dan kepatuhan terhadap standar industri. Keempat faktor ini saling berkaitan untuk meraih efisiensi biaya dan daya saing. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing ada 8. 8 keuntungannya adalah efisiensi biaya, kedua skabilitas tinggi, ketiga aksesibilitas global, keempat cepat, penyebaran cepat, kelima manajemen terpusat, keenam backup dan recovery mudah, ketujuh penggunaan sumber daya optimal, dan kedelapan fleksibilitas teknologi. Sementara kerugiannya ada 3, yaitu selalu ketergantungan dengan koneksi internet. Jadi kalau tidak ada internet, tidak bisa koneksi. Kedua, isu keamanan dan privasi data. Dan ketiga, biaya jangka panjang yang membengkak. Dan kalau terus dipergunakan terus-menerus. Jadi, virtualisasi dan cloud computing menawarkan banyak manfaat, namun juga memiliki tantangan yang perlu dipertimbangkan. Demikian presentasi dan uraian saya. Kurangnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.